Apakah kamu saat ini sedang dikejar-kejar hutang? Apakah kamu saat ini sedang bingung bagaimana cara membayar hutang? Kamu sudah sering berdoa dan meminta tapi belum mendapat jawabannya? Tonton video ini hingga selesai supaya kamu bisa menemukan jawabannya. Cara Allah menolongmu melalui hutang. Allah dapat menolong hambanya melalui hutang dengan cara mendorong hati untuk lebih dekat kepadanya, memberikan petunjuk untuk melunasi hutang, mengarahkan pada solusi seperti sedekah dan rizki yang melimpah, menumbuhkan ketenangan batin, menunjukkan jalan untuk mengelola hutang dengan lebih baik, serta memberikan kekuatan dan tekad untuk berusaha. Saat ini, saya ingin memaparkan 6 cara Allah menolongmu melalui hutang. Yang pertama, Allah ingin mendorongmu dengan ibadah dan doa. Hutang dapat membuat seseorang lebih banyak berdoa dan berserah diri kepada Allah, sehingga hati lebih tenang dan yakin akan pertolongannya. Karena kamu merasa gelisah, jalanmu sudah seperti buntu, dan jalan satu-satunya yang dapat menolongmu hanya Allah. Dengan inilah, kamu akan menjadi semakin rajin dalam beribadah dan berdoa kepada Allah. Yang kedua, memberikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah. Allah akan menunjukkan jalan terbaik dan memberikan petunjuk bagaimana cara melunasi hutang dengan segera. Syaratnya, kamu harus sabar dan kamu terus berikhtiar, sehingga Allah bisa melihat bagaimana keras usahamu dalam berikhtiar. Yang ketiga, mengarahkan untuk mencari solusi finansial. Bantuan dapat datang melalui rezeki yang melimpah atau kesempatan untuk bersedekah dan berzakat, yang bahkan bisa meringankan beban hutang. Contohnya adalah, kamu akan dibukakan pintu-pintu jalan bagaimana kamu bisa mendapatkan rezeki itu, sehingga kamu bisa cepat menyelesaikan dan melunasi semua hutang-hutangmu. Bisa jadi ketika kamu berusaha berjualan, Allah mendatangkan banyak customer di jualanmu. Atau bisa juga ketika kamu bekerja, Allah mendatangkan rezeki melalui bosmu dengan bosmu memberikan bonus padamu. Yang keempat, menenangkan hati dan batin. Melalui hutang, hati akan belajar lebih sabar, tawakal, dan tenang, karena menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Ketika kamu bingung bagaimana cara membayar hutang, uang tidak ada, kerjaan sedang surut, usaha sedang surut, kamu sudah ditelepon sama debt collector, dan memang benar-benar tidak ada uang, maka kamu dari sini akan mulai belajar sabar menghadapi debt collector, belajar dalam berusaha, tenang dalam menghadapi debt collector tersebut. Dan pelan-pelan kamu akan menyadari bahwa semua masalah ini datang dari Allah. Dan suatu saat Allah juga akan menyelesaikan masalahmu. Yang kelima adalah memberikan pelajaran untuk mengelola keuangan. Hutang bisa menjadi pelajaran untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan. Dulu, ketika orderanku banyak, aku menjadi menggebu-gebu karena aku merasa uangku sudah banyak, sehingga aku mengambil keputusan bodoh, yaitu mengambil rumah dengan cara mencicil. Harusnya aku lebih sabar, dan dengan uang DP itu harusnya aku bisa merenovasi rumah mertuaku. Tapi karena keputusan bodoh pula yang mulai menjerumuskanku ke dalam hutang ini. Yang keenam, memberikan kekuatan dan tekad. Allah akan menolong orang yang bertekad bulat untuk melunasi hutangnya, bukan orang yang hanya mencari utang lalu menghindar. Ketika kamu dihadapkan suatu masalah, kamu berusaha mencari solusi. Kamu berusaha mencari pekerjaan, mencari penghasilan tambahan, dan suatu saat Allah akan melihat usahamu.
lalu Allah akan menurunkan rezeki yang tak terduga padamu, sehingga kamu bisa melunasi hutang-hutangmu. Jadi, ketika kamu masih belum bisa membayar hutang-hutangmu, teruslah bersabar, jangan berhenti berdoa, dan jangan lupa berikhtiar. Percayalah, Allah sedang menyiapkan waktu terbaik kapan akan menolongmu. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat untukmu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga yang saat ini sedang terlilit hutang bisa segera melunasinya, dan semoga yang belum terlilit hutang jangan pernah mencoba-coba untuk berhutang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.